Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini saya akan memberikan panduan terkait pengisian form data diri untuk peninjauan masa kerja dan apa saja yang menjadi syaratnya, terus bagaimana perhitungan masa kerja, dan berapa perubahan gaji setelah gabungan masa kerja saat kita honor atau dulu kerja di swasta dan juga saat kita PNS berdasarkan pengarahan dari Pak Afrizal, beliau dari BKD Kota Bandar Lampung. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Baik teman-teman sekalian, kurang lebih formnya nanti akan isi teman-teman bentuk seperti ini. Daftar usulan peninjauan masa kerja PMK Kota Bandar Lampung. Dan yang menjadi perhatian teman-teman, semua data diisi dengan huruf kapital dan diisi berdasarkan contoh yang sudah ditunjukkan. Isi berdasarkan syarat-syaratnya, terus fotokopi ijazah legalisil ke para instansi dinas saat ini. Kalau kita kepala sekolah saat ini di saya di SMPN 23, berarti di kepala sekolah SMPN 23. Dan daftar riwayat pekerjaan yang nanti akan saya kirim juga contoh formnya. Baik teman-teman, di sini nanti silakan diisi nama dan gelar sesuai dengan SK teman-teman, CPNS. Tempat tanggal lahir sesuai juga, saya Lampung. NIP, silakan ada jeda spasi antara dari tahun lahir, pengangkatan, jenis kelamin, dan poin terakhirnya. Karpak, rata-rata di kita belum ada, tanda strip saja. Status pegawaian pegawai negeri sipil. Pangkat penata muda, mungkin kalau udah yang di kesehatan ya, terutama dokter, itu golongan ruang udah 3B, maka di sini penata muda tingkat 1. Gaji pokok kita saat 100%. Ya kalau ini golongan 3A, kalau 3B beda lagi. Oke, selanjutnya gaji pokok. Gaji pokok ini menyesuaikan jumlah masa kerja keseluruhan dari kita honor sampai kita PNS. Nah ini ada contohnya, misalnya 5 tahun 8 bulan, berarti gaji pokok kita sesuaikan masa kerja golongan 4 tahun. Nah di sini saya akan berikan contoh dengan panduan perhitungan masa kerja sesuai arahan dari Pak Afrizal ya. Perhitungan masa kerja. Jadi kalau 1 tahun itu terhitung dari Januari 2015 misalnya sampai 31 Desember 2015, itu baru terhitung 1 tahun. Jika dimulai dari 1 Januari 2015 sampai misal 20 Januari 2016, itu belum terhitung 1 tahun 1 bulan. Karena itu di bulan Januari belum genap 1 tahun. Maaf, belum genap 1 bulan. Jadi terhitung tetap dalam 1 tahun. Kalau ingin terhitung 1 tahun 1 bulan, itu harus di 1 Januari 2015 sampai 31 Januari 2016. Itu baru 1 tahun 1 bulan. Jadi teman-teman, nah ini saya contohkan bagaimana jumlah masa kerja saya. Saya masa kerja dari tanggal 15 Juli 2015 sampai 20 Maret 2019. Nih, jadi sebelum saya penerimaan SK CPNS. Nah, jadi untuk perhitungan 1 tahunnya itu berarti 15 Juli 2015 sampai 14 Juli 2015 juga 16 ya teman-teman. Itu baru terhitung 1 tahun. Nah, selanjutnya 15 Juli lagi 2016 sampai 14 Juli 2017, 1 tahun lagi. 15 Juli lagi, 15 Juli 2017 sampai 14 Juli 2018.
itu baru 1 tahun lagi. Nah, 15 Juli 2018 sampai 20 Maret 2019. Nah, ini di sini saya hanya terhitung selama 8 bulan. Dari mana? Juli berarti terhitungannya Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Dan Maret itu cuma lebih 5 hari. Jadi terhitung 8 bulan. Jadi total masa kerja honor itu hanya 3 tahun 8 bulan. Bagaimana dengan masa kerja saat PNS saat ini ya? Ini kita sudah dipatok dari Pak Afrizal. Itu 2 tahun 4 bulan. Dengan masa dari 1 Maret 2019 sampai 1 Juli 2021. Itu ya, kan? Kita mau berarti kan kalau itu Februari, Maret, April, Mei, dan Juli. Maka total masa kerja kita, kalau misal saya ya teman-teman, maaf, itu sama dengan 6 tahun 0 bulan. Nah, besaran gaji pokok saat ini kalau sesuai dengan hitungan tahun, berarti besaran gaji saya sesuai PP nomor 15 tahun 2019 ya. Kalau kita 100% di sini dan kita baru berkala di posisi ini 2 tahun masa kerja. Nah, sekarang kita sudah, kalau saya pribadi sudah di 6 tahun 6 bulan tadi ya, berarti 2.830.900. Nah, oleh sebab itu maka teman-teman bisa menyesuaikan. Kalau di bawah 6 tahun berarti ini masa kerja 4 tahun. Di bawah 4 tahun berarti masa kerja tetap 2 tahun. Kalau misalnya 9 tahun 11 bulan, maka teman-teman dipatokan di ini 8 tahun masa kerja. Kalau udah sampai 10 tahun 3 bulan, maka di masa kerja 10 tahun. Nah, kalau saya pribadi berarti di sini ya teman-teman, di 2.830.900. Nah, setelah itu nanti di sini perubahan gaji itulah teman-teman isi. Selanjutnya ijazah S1, tanggal ijazah ingat dituliskan dalam huruf kapital ya teman-teman ya. Jangan sampai tidak. Kemudian pengalaman mengajarnya di mana? Misalnya itu banyak ya, pindah-pindah misalnya. Maka teman-teman silakan diisi ya di koma nantinya. Kehitungan masa kerja saat ini ya, tempat kerja. Nih, langsung tempat kerja aja kalau itu sudah otomatis diprogram. Kemudian perhitungan masa kerja honor tadi tempatnya di mana, mulainya dari kapan, ini harus jelas dari kapan sampai kapan. Terhitung tinggal tulis ininya aja, angkanya saja, tidak usah ada keterangannya. Ya, 3 tahun 4 bulan atau bagaimana, 3 tahun ya, 3 berarti tahun. Nah, baik untuk honor atau negeri. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau teman-teman honor di negeri itu terhitung 1. Kalau teman-teman dulu honor di instansi swasta, maka 0,5. Jadi kalau 2 tahun, kalau di negeri tetap 2 tahun. Tapi kalau di swasta 2 tahun terhitung 1 tahun. Nah, hasilnya seperti apa jika sudah selesai nanti teman-teman? Seperti ini contoh yang sudah ada. Nah, contohnya adalah seperti berikut. Nah, ini nanti hasilnya form itu tadi yang teman-teman isi seperti ini. Isinya ya. Ini sudah paten ya. Tapi kita TMT kita di sini. Ini ya teman-teman. Nah, ini tadi kalau misalnya terhitung seluruhan. Perubahan di sini adalah gabungan. Nih, masa kerja golongan baru. Nah, ini gaji yang terbaru. Saat kita nanti terhitung masa kerja kita, maka gaji kita nanti akan berubah segini, gaji pokok kita. Ini terinci, tadi tinggal ngisi berapa tahun, berapa bulan, ya teman-teman. Nah, ini gaji, ini dasar kita pokok paten, yaitu masa kerja kita selama PNS terhitung dari 1 Maret 2019 sampai 1 Juli 2021.
itu 2 tahun 4 bulan. Poinnya 1 karena negeri, saya juga ini swasta dulu, saya honor juga negeri. Kayak seperti ini. Ini semuanya sudah paten. Ini akan diajukan ke BKN. Saya harapkan teman-teman bisa segera menyelesaikan administrasi dan mengumpulkan bukti fisik ke BKD ke Pak Afrizal. Demikian panduan yang bisa saya sampaikan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Rizal. Semoga kita semua yang mengajukan PMK itu lolos dan terhitung sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sukses untuk kita semua. Syahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.